jadi di video kali ini kita akan belajar bersama tentang K3 pertambangan. Nah, di sini kita akan membahas ada 6 bab tentang K3 pertambangan. Nah, bab pertama ini kita akan membahas ada 4 bagian. Yang pertama, pengertian K3 pertambangan. Pengertian K3 pertambangan ini dibagi menjadi 4 yang perlu kalian ketahui, guys. Yang pertama adalah pengertian K3, lalu pengertian tambang, dan yang ketiga adalah pengertian K3 pertambangan, dan yang keempat adalah K3 pertambangan di Indonesia. Maksudnya bagaimana K3 pertambangan itu di Indonesia. Lalu pada bagian kedua, apa yang harus kita pelajari? Yang perlu kalian ketahui, pada bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang model K3 pertambangan piramida. Dan pada bagian ketiganya kita akan mempelajari tentang model roda K3 pertambangan. Lalu pada bagian keempatnya kita akan mempelajari tentang model rumah K3 pertambangan. Perlu kalian ketahui, guys, bahwa jika kita kerja di perusahaan atau yang memerlukan untuk turun ke lapangan, nah kita harus safety, guys. Contoh-contohnya kita harus memakai rompi, ini rompi kerja, ini helmet atau orang bilang helm proyek. Nah, ada lagi kacamata safety dan kita harus memakai sepatu safety juga, guys. Begitu ya, guys. Nah, oke, kita akan bahas pada bagian pertama. Apa sih K3 itu? Nah, perlu kalian ketahui, guys. K3 adalah keselamatan, kesehatan kerja. Pada bab ini kita tidak hanya mempelajari K3 saja, tetapi kita mempelajari K3L. Nah, apa sih K3 itu? K3 itu adalah keselamatan, kesehatan kerja. Nah, perlu kalian ketahui ya, guys, kata keselamatan, arti selamat di situ adalah bahwa pekerja atau orang yang bersangkutan itu dalam kondisi baik, tidak mengalami kondisi yang buruk atau cedera. Nah, perlu kita ketahui ya, guys, bahwa keselamatan dan kesehatan itu merupakan sesuatu yang abstrak. Artinya apa? Abstrak itu gimana? Artinya dalam K3, dalam kesehatan dan keselamatan. Nah, artinya bahwa kesehatan itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Namun kita dapat merasakannya bahwa bagian tubuh kita ada yang sakit, mungkin badan kita lagi tidak enak, kita akan merasakan itu dengan spontan. Jadi kita dapat merasakannya. Maka dapat disimpulkan bahwa K3 adalah kondisi atau keadaan abstrak yang tidak dapat menimbulkan kecelakaan ataupun hal buruk lainnya. Lalu, subbab yang kedua, apa sih itu tambang? Nah, tambang adalah tempat di mana dilakukan suatu penambangan atau pengambilan bahan galian yang akan dimanfaatkan, dan itu berasal dari kulit bumi. Begitu, guys. Berikut yang akan saya tampilkan tentang bahan-bahan yang dapat ditambang. Nah, pada bahan galian tersebut ada 3 bahan yang bahan mineral yang dapat ditambang. Nah, bagian pertama pada bahan tambang adalah bahan galian padat. Bahan galian padat ini cara penambangannya yaitu dengan cara digali, beku menggali begitu, lalu akan didapatkan endapan mineralnya atau dengan cara blasting dan lain-lain. Begitu ya, guys. Nah, yang kedua adalah energi. Energi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gas bumi ya, guys, dan minyak. Jadi endapan mineral gas bumi dan minyak tersebut dapat disedot atau dipompa. Begitu, guys, cara pengambilannya. Nah,
Lalu selanjutnya, bahan galian yang berupa cair atau dia berbentuk seperti air gitu ya guys. Nah, cara pengambilannya ini dengan cara disedot atau dipompa juga. Nah, pada bahan galian padat ada 3 bentuk yang perlu kita ketahui guys. Yang pertama, bahwa bahan galian padat itu ada yang berbentuk lepas atau loose. Contohnya adalah pasir, kerikil. Nah, yang kedua, dia berbentuk masif. Contoh bahan galian yang berbentuk masif yaitu biji ataupun logam. Yang ketiga, dia berbentuk berlapis. Contoh bahan galian yang berbentuk berlapis itu adalah tubara dan sulfida. Nah, guys, kamu perlu mengetahui bahwa di tambang itu ada 3 cara penambangan. Yang pertama ada tambang terbuka, tambang bawah tanah, lalu tambang bawah air. Apa sih, bagaimana sih tambang terbuka ini? Tambang terbuka di mana endapan mineral tersebut berada di permukaan. Jadi pengambilannya kita bisa menggalinya menggunakan beku ataupun kita menggunakan blasting atau meledakkan. Nah, yang kedua adalah tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah ini di mana bahwa endapan mineral tersebut berada jauh di permukaan bumi. Jadi dia di dalam jauh sekali begitu ya guys, berapa kilometer di bawah permukaan bumi. Nah, kalau tambang bawah air itu bagaimana? Endapan yang berada di bawah laut seperti gas, minyak. Nah, itu tambang bawah air. Akan dilakukan penambangan dengan cara mengambil bahan galian itu disedot ataupun dipompa. Perlu diingat, oke guys? Oke teman-teman. Nah, kita akan mempelajari bentuk tambang-tambang yang ada ya guys. Nah, yang pertama yaitu alluvial mining. Alluvial mining ini merupakan tambang terbuka yang dimana penambangannya dilakukan di bagian atas permukaan bumi. Nah, mining ini contohnya itu ya seperti yang tadi, kerikil, dia berbentuk lepas ya, endapannya yaitu kerikil dan lain-lainnya. Kalau kerikil itu mungkin dapat dibuat menjadi semen dan lain-lain begitu ya guys. Dampak dari alluvial mining ini yaitu sering terjadinya erosi di bagian sekitar sungai gitu, lalu kekeruhan air sungai. Nah, itu perlu kalian ketahui ya guys, supaya kalau ada terjadi penambangan yang seperti itu mungkin kalian dapat melaporkannya agar perusahaan bisa lebih bertanggung jawab. Dan ada yang lainnya seperti banjir lokal, kerusakan biota air begitu ya guys, mungkin ikan ada yang mati begitu. Nah, itu sangat merusak lingkungan guys. Nah, resiko pada masyarakatnya apa? Dampak pada masyarakatnya itu apa? Risiko kecelakaan alluvial mining ini juga cukup besar, terutama bagi penduduk yang berada di sekitaran penambangan tersebut. Itu memiliki dampak yang sangat besar. Lalu yang kedua, open cut mining. Penambangan yang dilakukan berada di bawah lapisan permukaan bumi. Nah, penambangan ini dia itu menambang seperti bentuk masif. Contoh endapan masif itu seperti logam dan biji. Dampak lingkungannya di sini sangat besar juga guys. Ini dapat merubah bentang alam, tetapi resiko kecelakaannya relatif kecil dibandingkan dengan alluvial mining. Yang ketiga yaitu tambang bawah tanah terbuka. Nah, tambang ini justru berada di bawah tanah, maka dari itu bahan galiannya berada jauh di bawah permukaan bumi. Dan yang ditambang adalah batuan masif juga ada di situ guys. Yang keempat, tambang bawah tanah tertutup. Nah, penambangan ini yaitu penambangan dengan menimbulkan kembali limbah batuan pada bekas lubang galian atau terowongan untuk mencegahnya runtuhnya lubang dinding galian atau terowongan guys.
banget gak guys? Kalau pas kita kerja di tambang, dinding tambang bawah tanah ya guys, dindingnya itu runtuh. Kita nggak bisa bayangin kita akan jadi apa di situ. Mungkin kita bisa jadi peyek. Wow, bayang nggak guys? Jangan sampai dampak lingkungannya itu sangat kecil daripada yang sebelumnya seperti alfial dan open cut mine. Nah, kalau resiko kecelakaannya itu paling besar daripada yang keduanya tadi. Nah, yang terakhir yaitu penambangan tak masuk atau non-entry mining, merupakan penambangan bahan galian yang berada di permukaan tanah namun dilakukan dari permukaan tanah, dan metode ini juga tidak memerlukan banyak lubang masuk. Nah, kalau resiko kecelakaan ini sangat kecil daripada yang lainnya, dan resiko perubahan lingkungan itu juga sangat kecil guys. Nah, perlu kalian ingat bahwa untuk metode ini bahan galiannya itu terlalu jauh di dalam dan juga terbatas volume cadangannya, serta mineral biji atau endapannya tersebut kurang ekonomis guys, jadi sangat tidak worth it ya guys. Nah guys, ini masih perkenalan atau kulit-kulitnya tentang pertambangan. Nah, kita akan lanjut di part berikutnya, yaitu tentang dasar-dasar K3 pertambangan. Oke guys, don't forget to like, share, and subscribe guys. See you the next video. Bye bye.